Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara Dunia Kripto. Dunia dimana kita akan membahas tentang Bitcoin. Bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Bagaimana apa saja yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, kita akan bersama-sama membahas hal tersebut. Dan rekan trader, untuk tema minggu ini yang coba saya bawakan adalah suatu tema yang sangat menarik. Rekan trader sudah lihat lagi di tampilan depan ini. Temanya adalah tentang Bitcoin masih berpeluang melemah. Nah, ini dia. Apakah ini akan terjadi? Nah, kita akan lihat bersama-sama rekan trader ulasannya. Tapi rekan trader, seperti biasa, sebelum kita melangkah jauh, mari kita lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu terakhir ini. Secara garis besar, rekan trader bisa lihat selama 1 minggu ini Bitcoin bergerak sangat luar biasa ya. Di sini rekan trader bisa lihat bagaimana selama 1 minggu ini Bitcoin secara garis besar Bitcoin sempat naik ya, hingga level 70.000. Tapi setelah itu rekan trader bisa lihat dia kembali jatuh lagi dan hari ini sudah berada di level 67.000. Nah, ini rekan trader bisa lihat bersama-sama. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ini kita bisa lihat mulai dari tanggal 12 Februari hari Kamis, dia agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Biasa menjelang data-data yang akan dikeluarkan, dia sedikit melemah ya. Ini disebabkan karena tekanan risk off pada pasar teknologi ya. Ini seputaran kekhawatiran terhadap artificial intelligence dan pelemahan sektor softwarenya. Nah, ini juga yang memberikan tekanan terhadap kripto dalam ini Bitcoin rekan trader. Efek berikutnya adalah ketika saham-saham teknologi melemah, Bitcoin cenderung ikut tertekan karena kondisi risk aset yang penuh dengan risiko. Nah, ini dia. Dilanjutkan pada tanggal 13 hari Jumat agak sedikit rebound rekan trader. Rebound yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari antisipasi rilis data inflasi yang dikeluarkan pada hari Jumat. Ya, secara garis besar rilis data ini sehingga dia memicu bagaimana menjelang rilis itu dikeluarkan. Dan sesudah rilis itu keluar, rekan trader bisa lihat bagaimana dia kembali naik hingga menembus level 70.554. Dan rekan trader ya, ini hari Kamis ya. Sorry 69.439. Dan hari Jumat di saat data inflasi dikeluarkan bagaimana dia naik rekan trader hingga 70.000. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa ya. Yang merupakan antisipasi dari pergerakan data inflasi yang dikeluarkan. Memasuki hari Sabtu kita bisa lihat dia sempat naik ya, disertai dengan bagaimana data inflasi yang dingin. Nah, inilah yang membuat Bitcoin ini agak sedikit mengalami penguatan rekan trader. Tapi setelah itu pasca hari Minggu ya, pasca tanggal 15, walaupun sempat menembus level 71.000, dia mulai belok kanan. Nah, dia mulai turun terus hingga hari ini menembus level 67.000. Di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan rekan trader bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini secara garis besar tidak bisa dilepas dari pertama makroekonomi, yaitu data inflasi Amerika. Ya, makroekonomi yaitu data inflasi Amerika. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa data inflasi Amerika yang merupakan indikator kunci untuk menentukan apakah The Fed ini akan menurunkan, menahan atau menaikkan suku bunga. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa karena misalnya data inflasinya menurun, ekspektasi suku bunganya melemah, dolarnya melemah, akan membuat aset berisiko seperti kripto ini akan naik. Tapi di saat inflasinya naik ya dia pasti akan mengalami pelemahan rekan trader. Nah, secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa rilis data inflasi yang dikeluarkan itu membuat investor ini dia masuk dalam mode risk on rekan trader, sehingga rebound Bitcoin itu dia mulai dari sekitaran level 60.000 sehingga hampir menuju 70.000-an rekan trader. Namun
secara garis besar kita bisa lihat bahwa pasar ini tidak memperoleh kepastian lanjut. Apakah The Fed ini akan memangkas suku bunga atau dia malahan akan menahan suku bunga, ya. Oleh karena itu, dari sini kita bisa lihat bahwa kemudian dia beralih ke data serta komentar-komentar para pejabat The Fed. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa rally yang terjadi pada Bitcoin, tapi setelah itu dia seperti kehabisan tenaga dan setelah itu dia berubah arah. Ya, itu dia rekan trader. Intinya rekan trader kita bisa lihat bahwa data inflasi memang cukup kuat untuk memicu rally pendek, tapi tidak cukup kuat untuk mengubah tren dalam jangka menengah. Itu yang pertama rekan trader ya. Itu secara garis besar kesimpulan yang terjadi selama 1 minggu ini. Selain itu juga rekan trader bisa lihat bagaimana korelasi pasar saham, terutama saham-saham teknologi dan saham AI rekan trader. Nah, ini juga yang sangat memberikan suatu tekanan terhadap apa yang terjadi di pasar, dan kita lihat bahwa korelasinya kenapa Bitcoin ini sangat terhubung dengan saham-saham teknologi rekan trader. Dalam kondisi ini kita tahu bahwa Bitcoin tidak diperlukan sebagai aset safe haven dan Bitcoin selalu diposisikan sebagai high risk, high volatility ya rekan trader aset, dan dia ini selevel dengan saham growth. Artinya apabila investor dalam hal ini mereka menjual saham-saham teknologi, misalnya saham Nasdaq, saham AI, biasanya akan mengurangi exposure dalam kripto. Sehingga di sini kita lihat Bitcoin bisa setelah sampai ke level tertinggi dalam mingguan 70.000, dia berubah arah, dia menjadi sedikit pembalikan rekan trader. Dan alasan berikutnya adalah secara teknis rekan trader, level 70 adalah sebagai sesuatu resisten yang kuat. Kita bisa lihat kenapa level 70.000 ini sangat penting, karena ini adalah psikologi yang sangat kuat rekan trader. Sehingga banyak profit taker mengambil hal tersebut ya sebagai peluang yang sangat besar. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin selama 1 minggu ini, walaupun kalau rekan trader lihat di platform, walaupun dia sempat naik rekan trader ke level 70-an, tapi setelah itu dia balik arah rekan trader. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar yang ingin saya sampaikan buat rekan trader semuanya ya. Ini dia sudah berada ke level 70, tapi dia udah kembali lagi ke level 67.000. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin ini masih punya peluang untuk melemah lagi hingga 1 minggu ke depan? Nah, ini harap lihat rekan trader. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kenapa apakah Bitcoin ini masih punya peluang untuk melemah lagi? Secara garis besar rekan trader masih, sangat besar masih. Alasannya karena pertama, struktur harganya ini dia gagal breakout di level 70.000 rekan trader. Dia udah sering rekan trader kalau lihat ya. Rekan trader lihat di platform. Nah, dia berusaha breakout dari level 70.000 tapi gagal terus rekan trader. Ini secara teknikal ya. Dia berusaha breakout dari level 70.000 tapi gagal terus. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan suatu fakta di mana dia gagal terus menembus level 70.000 secara intraday. Nah, ini dia. Dampaknya ini ya, setiap kenaikan menuju 60 menuju 70 ya dia kembali lagi jatuh, kembali lagi jatuh. Nah, ini juga harap diperhatikan secara teknikal oleh rekan trader semuanya. Dan yang harap diperhatikan juga adalah momentumnya itu rekan trader, momentumnya itu sudah melemah. Bukan dia suatu reversal naik rekan trader. Dari sini kita bisa lihat bahwa perilaku harga yang terjadi rally pasca data inflasi yang dikeluarkan pada hari Jumat lalu rekan trader, dia cepat. Tapi secara garis besar dia tidak berkelanjutan rekan trader. Sehingga kita lihat dari sini kita bisa lihat bahwa buyer Bitcoin itu tidak terlalu agresif rekan trader. Sehingga kita bisa bilang bahwa kenaikan ini ya seperti kenaikan yang pendek aja rekan trader, short covering aja rekan trader. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pengaruh pelemahan itu masih sangat besar.
Dan yang harap diperhatikan juga adalah faktor berikutnya adalah apakah Bitcoin ini masih bisa punya peluang untuk melemah? Masih bisa punya peluang, rekan trader. Nah, yang berikutnya juga adalah data-data yang akan dikeluarkan, rekan trader. Data PCI inti, data inflasi, komentar-komentar lanjutan para pejabat The Fed. Ini dia juga, rekan trader, yang akan menjadi peluang yang sangat besar untuk bisa terjadi pelemahan ke depan. Dari sini kita bisa lihat peluang pelemahan ada, tapi apakah peluang untuk menguat ada juga, rekan trader. Nah, ini harap diperhatikan juga oleh rekan trader semuanya. Secara garis besar, rekan trader, peluang penguatan pun juga masih, rekan trader. Secara garis besar peluang penguatan pun juga, kalau saya mau bilang, masih ada juga, rekan trader. Harap diperhatikan juga oleh rekan trader semuanya, ya. Secara garis besar Bitcoin pun juga masih bisa menguat, rekan trader. Yang pertama, dia bisa menguat apabila dia masih bisa terus bertahan di level 66 sampai 67 ribu. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader, ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Sekali lagi, dia bisa bertahan apabila dia berada di level, tetap bertahan di level 66 sampai 67 ribu. Yang kedua, rekan trader, secara garis besar alasan dia bisa menguat adalah nanti malam ada keputusan dari The Fed, Risla FOMC. Apabila nanti keputusannya lebih ke dovish, artinya dolar akan terjadi pelemahan, sehingga bisa memberikan peluang yang besar Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Intinya, data makroekonomi yang dikeluarkan pun juga harap diperhatikan. Apabila statement yang akan dikeluarkan dalam Rislah nanti malam dia lebih mengarah ke dovish, artinya ya peluang besar Bitcoin akan naik lagi, rekan trader. Minimal dia akan menembus level 70 ribu, rekan trader. Dan dia akan mencoba untuk sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu rekan trader masih ada peluang, walaupun lebih besar tekanan untuk melemah tetap ada. Sehingga dari sini kita bisa bilang bahwa ya kemungkinan besar Bitcoin yang masih tetap bergerak seperti minggu yang lalu, yang masih sideways aja, rekan trader. Ini analisa yang coba saya sampaikan buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah Bitcoin 1 minggu ke depan? Nah, ini yang harap kita lihat bersama-sama hingga tanggal 25 nanti. Nah, secara garis besar pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan ini ingin saya sampaikan buat rekan trader bahwa analisa yang ingin saya sampaikan, rekan trader, secara garis besar saya mau bilang bahwa Bitcoin masih tetap punya peluang yang sangat besar untuk bisa kembali lagi ke level yang agak sedikit melemah, rekan trader. Saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin ini, analisa yang coba kami sampaikan buat rekan trader, bahwa sampai tanggal 25 nanti Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar melemah, dengan asumsi bahwa dia ini akan bisa melemah hingga level terendah itu di seputaran 63.000, rekan trader. Tapi untuk bisa sampai ke 63.000, level acuan yang harus bisa dia tempuh adalah terendah berada di sekitaran 65.000, rekan trader. Kalau dia sudah sampai level 65.000, artinya saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan turun lagi hingga level 63.000, rekan trader. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia masih bisa menguat? Ya tentu aja dia masih bisa menguat, rekan trader. Yang tadi kan saya bilang peluang menguat masih bisa besar, tergantung nanti salah satu kemungkinan besar juga adalah bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed nanti malam, ya, rapat pertemuan FOMC, sinyalnya akan diberikan seperti kayak gimana. Kalau sempatnya lebih ke dovish, artinya peluang Bitcoin untuk naik ke level 72.000 itu sangat besar, sehingga saya bisa bilang bahwa 72.971 adalah level tertinggi yang bisa terjadi pada Bitcoin selama menuju minggu depan. Tapi untuk bisa sampai ke level tersebut, level 70 akan menjadi batu acuan untuk bisa menentukan penguatan pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa kita akan melihat banyak sekali informasi, statement yang dikeluarkan. Dari sinilah benar-benar data makro agak sedikit memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap
pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema dunia kripto kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam Profit Indonesia.